Bapepti mulai gali potensi pajak transaksi kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti nampaknya tengah membidik sumber pemasukan baru yang berasal dari transaksi kripto atau cryptocurrency yang ada di Indonesia. Maklum saja, kini sudah banyak bursa khusus kripto menggelar perdagangan secara terbuka. Bukan hanya Bitcoin yang jadi primadona dalam mata uang kripto. Ada juga Binance Coin, Ethereum, dan Dogecoin. Bahkan Dogecoin kemarin sempat menggegerkan pasar dengan nominal jual mencapai 611 juta dolar Amerika pada Desember 2020. Hal inilah yang membuat Siddhartha Utama, Ketua Bapepti, tengah menggodok pajak dari hasil transaksi aset kripto tersebut. Namun belum ada kepastian kapan pajak ini akan berlaku dan bagaimana regulasinya. Pasalnya, kini pembahasan masih berlanjut dengan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Ia menargetkan pajak kripto ini akan diberikan Badan Perdagangan Aset Kripto terlebih dahulu. Selanjutnya bisa menyasar pada pajak untuk perorangan. Namun ini membutuhkan perumusan panjang dan cukup kompleks, tetapi bisa memberikan keuntungan lebih di masa depan. Pengenaan pajak atas perdagangan aset kripto yang berlaku saat ini adalah pajak penghasilan badan atau kepada pedagang aset kripto, di mana dalam aturan 2020 tarif pajak yang berlaku untuk badan mencapai sekitar 22%, ujarnya pada Rabu 21 April 2021. Tidak tanggung-tanggung, Bapepti yang kini bertindak sebagai pengawas ingin mendirikan bursa mata uang kripto di Indonesia. Ini memang diperlukan untuk memberikan perlindungan pada pelanggan aset kripto. Masyarakat Indonesia memiliki ketertarikan cukup tinggi terhadap mata uang kripto, sekalipun sekarang ini masih dalam masa kritis pandemi. Berdasarkan data yang telah dihimpun Bapepti, setidaknya ada 4,2 juta orang yang melakukan transaksi kripto di Indonesia. Ini bahkan dalam periode singkat, yaitu di bulan Januari sampai Maret 2021. Bahkan dari jumlah keseluruhan tersebut, bisa dibilang semuanya adalah pelanggan aktif dan terus bertransaksi setiap harinya. Jika dibandingkan dengan jumlah investor saham, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 2 kali lipat. Nampaknya Bapepti sangat jeli dalam melihat indikasi tambahan penghasilan negara dalam bentuk pajak. Maka dari itu, mengajak sejumlah pihak terkait untuk segera menyelesaikan rumusan pajak untuk transaksi mata uang kripto di Indonesia. Siddhartha menjelaskan, adanya bursa kripto di Indonesia secara resmi ini akan memberikan perlindungan pada pelaku usaha dengan pihak lain yang saling berhubungan dalam perdagangan kripto. Rasa percaya ini akan membuat transaksi bisa berjalan baik, mulai dari investor, perdagangan, hingga lembaga lain yang terkait. Hingga saat ini sudah ada ribuan jenis cryptocurrency di seluruh dunia, di mana Bapepti baru mengeluarkan izin perdagangan resmi di Indonesia pada 226 aset kripto. Siddhartha memprediksi angka ini akan mengalami lonjakan tajam, apalagi dengan nilai kripto yang semakin meroket dan diminati sebagai investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Sebelumnya, wacana Bapepti ini sudah didengar oleh CEO Toko Kripto. Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan pihaknya bahkan diajak duduk bersama dengan Bapepti untuk merumuskan peraturan pajak transaksi kripto tersebut. Bapepti sendiri sudah memberikan usulan besaran pajak PPh final sebesar 0,05%. Teguh mengaku setuju dengan penawaran dari Bapepti. Ini karena besaran PPh final ini dinilai lebih kecil dari ketetapan Bursa Efek Indonesia yang memberikan besaran pajak sebesar 0,1% pada investor saham. Namun Teguh menyebutkan angka ini belum final. Bapepti sendiri masih mencari peluang untuk meningkatkan potensi pendapatan pemerintah. Ini bukan hanya alasan. Transaksi aset kripto diprediksi akan mencapai triliunan rupiah pada 2024 mendatang. Jika melihat transaksi mata uang kripto yang mengalami kenaikan dan penurunan tajam, banyak pihak dinilai tertarik untuk menginvestasikan uangnya di sini. Hal ini karena mata uang kripto dinilai lebih cuan jika dibandingkan dengan investasi saham. Memang risiko yang ditawarkan sangat mengerikan,
tapi ini sepadan dengan keuntungan selangit yang bisa didapatkan dalam semalam saja.